Coba bayangkan, Anda hidup di tahun 1980. Jika saya bertanya, siapa negara Asia yang paling canggih, paling kaya, dan rajanya teknologi? Jawabannya pasti satu, yaitu Jepang. Waktu itu, China ada di mana? China hanyalah negara miskin yang baru saja hancur lebur karena perang saudara dan revolusi politik. Mayoritas rakyatnya adalah petani miskin dan nelayan yang hidup susah. Pendapatan per kapita mereka waktu itu cuma ratusan dolar setahunnya, jauh di bawah kita. Tapi, putar waktu ke 2025, China bukan lagi raksasa tidur. Mereka sudah bangun, berlari, dan sekarang menjadi pabrik dunia dan raja teknologi. Dari mobil listrik sampai kereta cepat di dunia, semuanya made in China. Pertanyaannya, bagaimana sih caranya? Bagaimana negara yang dulunya kumuh bisa menyalip Jepang dan kini menantang Amerika Serikat? Apa rahasia dapur mereka? Dan apa hubungannya dengan Singapura dan Lee Kuan Yew? Hari ini kita akan bedah sejarah ekonominya. Simak sampai akhir. Sahabat entrepreneur, cerita kebangkitan ini dimulai dari tahun 1978. Saat itu, China dipimpin oleh seorang visioner bernama Deng Xiaoping. Dia melihat negaranya tertinggal jauh. Setelah kematian Mao Zedong, ekonomi China stagnan. Deng Xiaoping sadar, ideologi saja tidak bisa bikin perut kenyang. Dia punya prinsip yang legendaris. Tidak peduli kucing itu hitam atau putih, selama bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik. Artinya, nggak peduli caranya komunis atau kapitalis, yang penting rakyatnya sejahtera. Nah, ini bagian menarik yang jarang orang tahu. Di tahun 1978, Deng Xiaoping berkunjung ke negara tetangga kita, Singapura. Dia kaget luar biasa. Dia melihat Singapura, sebuah pulau kecil tanpa sumber daya alam, yang dulunya juga kampung nelayan yang kumuh. Bisa berubah menjadi metropolis modern di bawah tangan dingin Lee Kuan Yew. Deng Xiaoping kemudian berpikir, kalau Singapura yang kecil dan tidak punya apa-apa itu bisa, kenapa China yang besar tidak bisa? Pulang dari sana, Deng Xiaoping melakukan langkah radikal. Dia mengirim ribuan birokrat dan anak muda jenius dari China untuk belajar ke Singapura dan universitas-universitas top di dunia. Tujuannya satu, yaitu copy-paste cara membangun negara. Dia menerapkan apa yang disebut reform and opening up. Pintu gerbang China dibuka untuk investasi asing, meniru zona ekonomi bebas seperti yang dia lihat di Singapura. Dapat entrepreneur, ini bagian yang paling mind-blowing penting. Deng Xiaoping tidak mau mengubah seluruh China sekaligus. Sebuah program besar tidak boleh langsung diterapkan satu negara, itu terlalu beresiko. Ingat filosofi beliau, menyeberangi sungai dengan meraba bebatuan. Crossing the river by filling the stones. Coba dulu sedikit, kalau berhasil baru gaspol. Maka pada tahun 1980, Deng Xiaoping menunjuk 4 kota di pesisir selatan untuk jadi kelinci percobaan. Wilayah ini disebut Special Economic Zone, atau kawasan ekonomi khusus. Salah satu yang paling terkenal adalah Shenzhen, di provinsi Guangdong. Anda harus tahu, Shenzhen di tahun 1980 itu hanyalah kampung nelayan kecil yang kumuh. Penduduknya miskin, kerjanya hanya menangkap ikan. Tapi, Deng Xiaoping memilih tempat ini karena lokasinya yang nempel persis di sebelah Hong Kong. Apa yang dilakukan China di sini? Mereka membuat aturan main yang beda total dengan sisa negara China lainnya. 1. Pajak yang rendah dan insentif yang tinggi. Perusahaan asing yang mau buka pabrik di sini dikasih diskon pajak gila-gilaan. 2. Aturan tenaga kerja yang fleksibel. Izin usaha dipermudah, birokrasi dipangkas. 3. Pintu terbuka untuk modal asing. Ini adalah zona di mana kapitalis boleh masuk dan berbisnis dengan bebas di China. Tujuannya hanya satu, yaitu menarik uang dan teknologi dari Hong Kong dan dunia barat masuk ke China. Lalu, bagaimana cara mereka mengeksekusinya sampai bisa secepat itu? Kenapa birokratnya bisa bekerja cepat banget? Jawabannya ada di sistem kompetisi pejabatnya, yang disebut GDP Turnamen. Pemerintah pusat di Beijing bilang ke wali kota Shenzhen, saya tidak peduli caramu gimana, yang penting tahun depan ekonomi kotamu harus tumbuh sekian persen. Para pejabat di daerah, wali kota, sekretaris partai, jadi bertindak seperti CEO perusahaan. Mereka harus berlomba-lomba untuk menaikkan GDP daerahnya. Dengan cara
menjemput investor asing, foreign direct investment agar mau bangun pabrik di sana, membangun infrastruktur jalan, pelabuhan, dan listrik secepat kilat, menyediakan tenaga kerja murah yang diambil dari desa-desa sekitar. Hasilnya, Shenzhen meledak. Dari kampung nelayan, mereka berubah jadi pabrik dunia. Awalnya bikin mainan dan baju, lama-lama naik kelas bikin elektronik, dan sekarang menjadi markas teknologi tinggi seperti Huawei dan Tencent. Transformasi Shenzhen ini membuktikan bahwa strategi meniru free trade zone ala Singapura berhasil total. Dari nol besar menjadi kota metropolis dengan GDP per kapita yang sekarang sudah setara dengan negara-negara maju. Ini adalah bukti kekuatan fokus dan eksekusi yang baik. Tapi, belajar saja tidak cukup, harus ada eksekusi yang maksimal. Disinilah kejeniusan manajemen China muncul. Mereka tidak menjalankan negara seperti birokrasi yang lambat, tapi sebagai perusahaan yang raksasa. Ada dua mesin utama yang membuat China melesat kencang. Yang pertama adalah rencana 5 tahun atau the 5-year plan. Kalau kita bisnis nih, kita butuh bisnis plan. China punya rencana 5 tahun. Ini bukan sekedar wacana. Ketika pemerintah bilang 5 tahun ke depan kita fokus infrastruktur, maka seluruh bank, universitas, dan pemerintahan daerah keroyokan untuk fokus ke sana. Gerakannya satu komando. 2. Kompetisi dari para wali kota di China. Seperti contoh di Shenzhen. Wali kota atau pejabat daerah itu dipromosikan bukan berdasarkan popularitas semata, tapi berdasarkan KPI, yaitu Key Performance Indicator. Di era tahun 80-90-an, KPI-nya cuma satu, yaitu GDP. Jadi para wali kota ini bersaing mati-matian, menarik investor, bangun pabrik, buka lapangan pekerjaan, supaya mereka bisa naik jabatan. Bayangkan kalau gubernur dan wali kota kita berkompetisi siapa yang paling bikin warganya kaya, akan dahsyat bukan? Itulah yang dilakukan China. Hasilnya, antara 1981 sampai 2015, China berhasil mengangkat 800 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim. Ini adalah pengentasan kemiskinan terbesar sepanjang sejarah manusia. China sadar, mereka tidak bisa selamanya jadi tukang jahit atau membuat mainan plastik murah. Mereka akan masuk ke jebakan yang namanya middle income trap. Maka, masuklah kita ke strategi industri modern mereka yang sekarang dikenal dengan Made in China 2025. Visinya berubah dari kuantitas menjadi kualitas. Contoh paling nyatanya adalah mobil listrik atau EV. Dulu, China tahu mereka nggak bisa mengalahkan Jerman atau Jepang di mesin bensin atau internal combustion engine. Itu sudah lautan merah, itu kekuasaan mereka. Maka mereka melakukan strategi leapfrog, yaitu lompatan kata. Pemerintah China bilang, lupakan mesin bensin, kita all in di baterai dan mobil listrik. Mereka kasih subsidi gila-gilaan, mereka paksa transfer teknologi. Hasilnya, di tahun 2024, perusahaan seperti BYD, Wuling mendominasi pasar baterai dan mobil listrik di dunia, yang sekarang bikin produsen barat ketar-ketir. Mereka juga membangun jaringan kereta cepat terbesar di dunia, lebih dari 40.000 km hanya dalam 15 tahun. Sekarang, di tahun 2025, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China masuk ke babak baru yang disebut New Era. Kalau di zaman Deng Xiaoping, motonya adalah sembunyikan kekuatanmu, tunggu waktunya. Hide your strength and bide your time. Di era Xi Jinping, China sudah percaya diri untuk tampil sebagai global superpower. Tapi tantangannya jelas berbeda ya. Xi Jinping sekarang tidak cuma memikirkan GDP, tapi juga keamanan nasional dan kemandirian teknologi. Dia ingin China mandiri, tidak tergantung chip dari Amerika dan punya teknologi sendiri. Xi Jinping juga sekarang menekankan common prosperity atau kemakmuran bersama. Mencoba meratakan kekayaan tidak cuma orang kota yang kaya, tapi desanya juga ikut maju. Dan lihat anak mudanya sekarang, ada tren guacao, di mana anak muda China lebih bangga pakai brand lokal China daripada brand barat seperti Nike atau Adidas. Rasa nasionalisme mereka sudah terbentuk kuat saat ini. Jadi apa yang membuat China berubah dari negara nelayan miskin menjadi penguasa ekonomi dunia dalam 40 tahun? Bukan sulap, bukan sihir, tapi ada 3 fase strategi. Pertama, yaitu fase meniru dan pragmatis di era Deng Xiaoping. Mereka tidak malu mengakui mereka miskin. Mereka buang gengsi, datang ke Singapura, belajar dari Presiden Lee Kuan Yew, dan membuka pintu untuk modal asing.
Ingat prinsip kucing hitam dan kucing putih yang tadi. Yang penting adalah hasil, bukan teori. Kedua, fase eksekusi dan manufaktur. Di era Jiang Zemin dan Hu Jintao, mereka memakai sistem turnamen wali kota. Pejabat yang tidak bisa bikin daerahnya kaya, menaikkan GDP, dipecat atau tidak bisa naik pangkat. Ini yang bikin mereka jadi pabrik dunia dengan sangat cepat. Ketiga, yaitu fase inovasi dan dominasi di era Xi Jinping. Setelah kaya, mereka tidak mau terus-terusan jadi buruh. Mereka harus masuk ke Made in China 2025. Mereka fokus ke teknologi tinggi, mobil listrik, AI, chip, dan sebagainya. Mereka mau menjadi leader, bukan followers. Sekarang pertanyaannya bukan seberapa hebat China, tapi apa yang bisa kita contek untuk kita sukses. Yang pertama, hilirisasi dan ahli teknologi. China dulu memaksa investor asing masuk. Mau jualan di sini? Boleh, tapi tolong ajari kita teknologinya. Indonesia juga harus berani seperti itu. Jangan cuma jual barang mentah, kita harus kuasai teknologinya dan membuatnya lokal. 2. Perencanaan jangka panjang. China punya rencana 5 tahun yang konsisten. Ganti pemimpin, visi besarnya tidak boleh diganti. Kita butuh konsistensi itu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana Anda bisa menerapkan cara China untuk sukses di karir dan bisnis Anda? Ini adalah 3 mentalitas yang bisa Anda ambil. Pertama, mentalitas ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Deng Xiaoping tidak malu meniru Singapura. Anda yang baru mulai bisnis, jangan sok ide mau reinvent the wheel. Cari mentor, cari model bisnis yang sudah sukses. Pelajari, tiru, lalu sedikit modifikasi. Jangan gengsi belajar dari yang terbaik. Kedua, yaitu strategi untuk leapfrog, lompatan kata. China sadar mereka kalah di mesin bensin, maka mereka langsung loncat ke teknologi mobil listrik. Dalam karir Anda, jangan bersaing di tempat yang sudah merah atau red ocean. Cari skill-skill masa depan. Di video Success Before 30 kita memberikan arahan apa universitas yang cocok, jurusan yang cocok untuk karir masa depan. Kalau orang lain masih sibuk belajar hal yang lama, Anda pelajari AI, pelajari content creator, digital marketing, salib mereka di tikungan. Ketiga, mentalitas untuk bisa memakan kepahitan. Generasi awal kebangkitan China punya budaya yang berani menelan rasa pahit atau kerja keras yang luar biasa. Tidak ada sukses yang instan. Sebelum Anda bisa lying flat atau santai, Anda harus bekerja keras di awal membangun fondasi bisnis Anda. China membuktikan bahwa nasib itu bisa diubah. Dari miskin jadi kaya raya, dari dihina menjadi ditakuti. Kuncinya adalah visi, eksekusi, dan inovasi. Pertanyaannya, apakah Anda punya rencana 5 tahun untuk hidup Anda sendiri? Anda yang bisa jawab. Saya akan menutup video ini dengan sebuah quotes. Most people overestimate what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years. China adalah bukti nyata dari kalimat ini. Mereka tidak menjadi kaya dalam semalam. Mereka punya rencana 5 tahun. Mereka punya rencana 10 tahun. Mereka punya rencana hingga 2025 yang dijalankan dengan disiplin selama 40 tahun berturut-turut. Banyak dari kita gagal karena kita tidak sabaran. Hari ini kita belajar dari master plan ekonomi China. Bagaimana visi jangka panjang, goals jangka panjang bisa mengalahkan kepintaran jangka pendek. Jika Anda ingin membangun kekayaan yang awet sampai anak cucu, video ini mungkin adalah jalur petanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hebat luar biasa.